Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Eprayanti di sini. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya belajarnya, walaupun tetap belajar di rumah. Ibu berharap kita semua selalu sehat ya. Nah, Ibu mengingatkan kalian untuk tetap mentaati protokol kesehatan, seperti memakai masker saat di luar rumah, mencuci tangan setelah beraktivitas, dan tetap jaga jarak. Oke. Baik anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kalian belajar dengan Ibu melalui video yang dibuat oleh TV Tabalong bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Anak-anak Ibu yang hebat, Ibu mau bertanya ya, apakah kalian sering menggunakan alat-alat elektronik di rumah? Biasanya kalian pasti mendapatkan informasi cara penggunaan alat-alat itu. Nah, terus satu lagi, siapa yang mendapatkan tugas rutin setiap hari di rumah? Apakah ada yang pernah melalaikan tugas yang diberikan? Nah, hari ini kita akan belajar Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Pembelajaran 6, materinya mengidentifikasi teks eksplanasi dan kewajiban seorang anak dan dampaknya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, setelah membaca teks tentang penemuan listrik, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi dengan mandiri. Yang ketiga, siswa mampu memahami kewajibannya sebagai seorang anak. Yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami dampak dari kewajibannya. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah belajar tentang teks eksplanasi ya. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Iya, benar anak-anak Ibu yang pintar. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Ibu ingatkan lagi ciri-ciri teks eksplanasi ya. Mengidentifikasi teks eksplanasi, kita harus mengetahui ciri-ciri khusus teks eksplanasi yang membedakannya dari teks yang lain. Yang pertama, struktur teks terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat faktual. Nah, sekarang Ibu bacakan teks berikut ini ya. Dengarkan dengan seksama. Bacalah teks berikut. Penemuan dinamo listrik. Listrik menjadi salah satu kebutuhan utama bagi manusia pada saat ini. Ada banyak penemuan yang penting yang berkaitan dengan listrik di masa lampau. Beberapa penemuan tersebut masih terus dikembangkan hingga saat ini.
Karena manfaatnya yang sangat besar, salah satu contoh penemuan tersebut adalah dinamo listrik. Michael Faraday merupakan penemu dinamo listrik pertama di dunia. Penemuannya ini bermula pemikirannya bahwa jika listrik dapat menghasilkan magnet, maka mungkin magnet juga bisa menghasilkan listrik. Sebagai hasil pemikirannya tersebut, Faraday menemukan bahwa saat magnet dipindahkan di dalam gulungan kawat tembaga, arus listrik kecil akan mengalir melalui kawat. Dinamo listrik Faraday memang hanya menghasilkan arus listrik kecil. Namun, dinamo listrik tersebut merupakan penemuan pertama yang dapat menghasilkan listrik melalui gerak dalam medan magnet. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dinamo listrik Faraday merupakan cikal bakal dari seluruh dinamo listrik yang digunakan saat ini. Baik anak-anak, setelah kita membaca teks tadi, Ibu memberikan beberapa pertanyaan ya, dan kita akan bahas bersama. Pertanyaannya, apakah jenis teks yang telah kita baca tadi? Jelaskan alasannya. Jawabannya, teks di atas termasuk teks eksplanasi, benar, karena menjelaskan tentang fenomena ilmiah, yaitu proses penemuan dinamo listrik. Pertanyaan kedua, pada paragraf keberapakah yang menunjukkan bagian interpretasi? Jelaskan alasannya. Ada yang tahu anak-anak? Oke, bagian interpretasi pada teks di atas ada pada paragraf ketiga. Karena jika diperhatikan, isi paragraf ketiga menunjukkan kesimpulan penulis bahwa dinamo listrik Faraday merupakan cikal bakal seluruh dinamo listrik yang digunakan saat ini. Baik anak-anak, kita istirahat dulu ya sejenak. Pembelajaran akan Ibu lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah anak-anak, apakah kalian masih semangat? Pasti ya. Sekarang Ibu perlihatkan foto-foto berikut ya anak-anak. Tolong diamati. Tolong diamati ya. Ini ada foto. Yang pertama fotonya apa? Belajar dengan rajin di rumah. Yang kedua, apa ya? Menyayangi dan menghormati orang tua. Yang ketiga, menjaga kebersihan kamar. Yang keempat, fotonya, ketika kita berbuat kesalahan, maka akan mendapatkan teguran dan nasihat. Oke anak-anak, foto-foto tadi adalah beberapa contoh kewajiban seorang anak. Jadi, setiap anak harus melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin ya. Karena apabila seorang anak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka anak tersebut akan menerima dampak yang positif. Sebaliknya, jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka anak tersebut akan menerima dampak negatif. Nah, anak-anak,
perhatikan lagi beberapa contoh kewajiban dan dampaknya terhadap kehidupan seorang anak. Ini adalah kewajiban seorang anak dan dampaknya. Beberapa contoh kewajiban seorang anak dan dampaknya. Yang pertama, belajar dengan rajin setiap hari. Dampak jika kewajiban dilaksanakan adalah dampaknya, anak akan memiliki banyak pengetahuan dan tumbuh menjadi anak yang pintar. Nah, dampak jika kewajiban tidak dilaksanakan adalah anak hanya memiliki pengetahuan yang terbatas. Yang kedua, menyayangi dan menghormati anggota keluarga yang lain. Dampak jika kewajiban dilaksanakan, kehidupan di antara seluruh anggota keluarga menjadi harmonis dan damai. Nah, dampak jika kewajibannya tidak dilaksanakan adalah hubungan antar keluarga menjadi renggang. Kewajiban yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian kamar tidur. Dampak jika kewajiban dilaksanakan, kamar tidur tampak bersih dan rapi sehingga nyaman untuk beristirahat. Dampak jika kewajiban tidak dilaksanakan adalah anak tidak dapat tidur dengan nyaman karena kamar kotor dan berantakan. Nah, kewajiban seorang anak yang keempat adalah menjaga nama baik keluarga. Nah, dampak jika kewajiban dilaksanakan, nama baik keluarga terjaga, keluarga akan dihormati dan dihargai. Dampak jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan adalah nama baik keluarga akan tercoreng, keluarga tidak akan dihormati dan dihargai. Itu anak-anak, kewajiban seorang anak di rumah dan dampaknya jika tidak dilaksanakan. Baik anak-anak, kita istirahat dulu sejenak. Pembelajaran akan Ibu lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak Ibu yang pintar, terima kasih ya, kalian semangat sekali belajarnya. Anak-anak Ibu yang hebat, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama, mengidentifikasi teks eksplanasi, dan yang kedua, kewajiban seorang anak dan dampaknya. Kesimpulan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, teks eksplanasi dapat diidentifikasikan dengan cara memperhatikan ciri-ciri khusus yang membedakannya dari jenis teks yang lain, yaitu struktur teks terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, eksplanasi, dan interpretasi. Kedua, memuat informasi yang bersifat faktual. Kesimpulan yang kedua, kewajiban apabila dilaksanakan dengan baik, maka akan menerima dampak positif. Sebaliknya, bila tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menerima dampak negatif.
Ibu harap kalian dapat mengerjakan tugas di bawah ini ya, tugas di rumah. Yang pertama, carilah artikel di internet dan identifikasikan jenis teks tersebut. Teks eksplanasi atau bukan teks eksplanasi. Tugas kedua, catatlah informasi yang disajikan dalam artikel tersebut. Yang ketiga, catatlah semua kewajibanmu di rumah. Tugas yang keempat, apa dampak positif jika kewajibanmu dilaksanakan dan apa dampak negatif jika kewajibanmu tidak dilaksanakan? Baik anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa semangat terus untuk belajar ya. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker saat di rumah, mencuci tangan setelah beraktivitas, dan tetap jaga jarak. Selamat belajar. Tetap semangat, sampai jumpa lagi.